Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Rifirdausi, Eskep NSMkep. Saya adalah dosen tetap di jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Labung Mangkurat. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen atau unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu mata kuliah yaitu keperawatan maternitas, di mana mata kuliah keperawatan maternitas ini memiliki bobot SKS 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan juga 2 SKS praktek meliputi praktikum dan juga skill lab. Mata kuliah ini memberikan konsep atau keterampilan keperawatan profesional berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan khususnya pada masa remaja, wanita usia subur, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan juga menopause. Fokus utama mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang perubahan fisiologis dan psikologis selama masa kehamilan dan pasca persalinan, serta keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, holistik, dan berbasis bukti atau evidence-based practice dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan yang memperkuat aspek legal dan juga etis pada tatanan klinik maupun komunitas. Adapun CPL dalam mata kuliah keperawatan maternitas ini ada 6, yaitu yang pertama ada CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5, dan juga CPL 9. Kemudian untuk CPMK terdiri dari 5 CPMK, yaitu yang pertama ada CPMK 1, mahasiswa mampu untuk melakukan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir, pada ibu hamil, kemudian pada ibu nifas, ibu menyusui, dan juga keluarga pada tatanan etis dan juga aspek legalnya. Kemudian untuk CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu melaksanakan simulasi pendidikan kesehatan atau edukasi kesehatan untuk wanita usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, nifas, dan bayi baru lahir, serta keluarganya dengan memperhatikan aspek legal dan juga etis. Untuk CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil penelitian kepada wanita usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, nifas, bayi baru lahir, serta keluarga dengan memperhatikan aspek legal dan juga etis. Untuk CPMK yang keempat, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan atau pengelolaan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, pada ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, bayi baru lahir, serta keluarganya dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kemudian untuk CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kelompok tersebut, termasuk keluarga dengan memperhatikan aspek legal dan juga etis. Adapun bahan kajian dalam keperawatan maternitas ini adalah yang pertama, lingkup kesehatan perempuan terdiri dari anatomi dan fisiologi reproduksi, kemudian yang kedua adalah kehamilan, kemudian persalinan, kemudian postpartum, kemudian remaja, dan prinsip-prinsip etik dalam keperawatan. Untuk bahan kajian yang kedua adalah pengkajian dan promosi kesehatan. Untuk bahan kajian yang ketiga adalah upaya pencegahan primer, sekunder, tersier pada sistem reproduksi. Pada bahan kajian yang keempat adalah tren dan isu keperawatan maternitas. Pada bahan kajian yang kelima ada evidence-based practice dalam keperawatan maternitas. Untuk bahan kajian yang keenam adalah manajemen kasus pada sistem reproduksi. Proses pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas mengacu pada prinsip DAI yang terdiri dari delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk poin yang pertama yaitu delivery. Yang dimaksud penyampaian di sini adalah penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan RPS dan jadwal pertemuan yang sudah disampaikan pada
sebelumnya. Untuk perkuliahan keperawatan maternitas diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform learning resmi ULM, yaitu simari.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara untuk diskusi interaktif, studi kasus, presentasi, dan lab skill dilaksanakan secara langsung di kelas. Untuk interaction yang kedua, yaitu adanya interaksi aktif antara dosen dan juga mahasiswa, yaitu metode pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari flip classroom, collaborative learning, case study, dan juga small group discussion. Untuk assessment-nya yaitu adalah proses penilaian yang dilakukan untuk menilai proses pembelajarannya, di mana nanti ada dari nilai teorinya kita ambil 50%, kemudian nilai praktikumnya kita ambil 25%, dan juga nilai skill lab-nya kita ambil 25%. Nah, kemudian untuk penilaian ini dilakukan secara objektif atau berdasarkan rubrik penilaian yang jelas dan juga terstruktur, dan hasil evaluasi akan disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk referensi yang digunakan, kita menggunakan referensi textbook dan juga jurnal terkait dari beberapa dosen pengampu mata kuliah keperawatan maternitas. Untuk tahapan selanjutnya, mari kita lihat atau kita saksikan pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya ya. Ya, kita kembali lagi ke keperawatan maternitas ya hari ini ya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan terkait tentang konsep persalinan ya, karena hari ini konsep persalinan, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita memasuki terkait tentang konsep persalinan, kita flashback dulu sebelumnya ya, terkait tentang apa? Konsep kehamilan ya, konsep kehamilan. Di mana teman-teman di sana kemarin sudah mempelajari terkait tentang kehamilan ya, yang selama 9 bulan, 40 minggu mengandung ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke konsep persalinan. Karena kalau nggak hamil, nggak mungkin bersalin ya. Tiba-tiba bersalin kan tidak mungkin seperti itu. Makanya harus sudah ada konsep kehamilan terlebih dahulu. Jadi teman-teman sudah mengetahui terkait tentang konsep kehamilan, baru melanjutkan di sini. Nah, kira-kira dari teman-teman masih ingat tidak di konsep kehamilan kemarin? Ada yang masih ingat tidak? Kira-kira membahas apa sih di konsep kehamilan? Proses perkembangan janin, ya bagus. Jadi di proses perkembangan janin ya kemarin ada membahas terkait tentang itu. Baik, oke, berarti masih ingat saja terkait tentang konsep kehamilan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konsep persalinan ya. Nah, di sini hari ini kita akan membahas terkait tentang capaian pembelajarannya memahami faktor esensial persalinan. Ya, ini satu CPMK ya, tapi sangat lumayan kompleks ya, lumayan banyak di persalinan tersebut. Jadi teman-teman nanti diharapkan bisa memahami terkait tentang faktor esensial persalinan nih, apa saja sih, seperti apa gitu, bagaimana bisa melakukan persalinan, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, itu akan terbahas nanti di sini seperti itu. Nah, di sini kami mengambil dari salah satu buku yaitu Obstetric and Gynecology Clinic of North America. Nah, di situ menjelaskan terkait tentang di sini labor refers to perjalanan ya, perjalanan secara fisiologis ya. Nah, perjalanan dari uterus ini untuk persalinan
ada 4 kala teman-teman ya, ada 4 kala, yaitu ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 ya. Nah di kala 1 ini dijelaskan terkait tentang ada 2 fase, yaitu fase laten dan juga fase aktif seperti itu. Di kala 1 ini biasanya ibu itu akan mengalami pembukaan. Jadi pembukaan serviknya dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 seperti itu. Jadi kalau seumpama ibu itu nanti sudah melakukan pembukaan yang sudah lengkap, baru menuju ke kala 2 gitu. Nah di kala 1 ini kita ada 2 fase, yaitu yang pertama adalah fase laten, di mana fase laten ini biasanya terjadi pada pembukaan 1 sampai 4 cm seperti itu. Jadi di pembukaan 1 sampai 4 itu biasanya kemungkinan ada 8 jam ya teman-teman ya, 8 atau mungkin bisa sampai ke 10 atau 12 jam seperti itu. Makanya biasanya lama. Kemudian kalau yang di fase aktif, fase 2, nah ini biasanya dia dari 4 cm itu ke 10 atau ke full ya, full dilatation. Nah itu di aktif fase ini. Nah di mana di sini nanti ibu bersalin kalau memang sudah full itu, mereka bisa melanjutkan untuk persalinan bayinya. Nah untuk di fase aktif ini, nah itu biasanya memerlukan waktu yang sangat pendek teman-teman. Makanya biasanya kalau sudah di kala 1 ya, sudah fase aktif, biasanya ibu hamil itu langsung diminta untuk ke IGD karena perjalanannya sangat cepat gitu ya. Beda dari fase laten tersebut. Nah kemudian yang kedua adalah dinamakan kala 2 nih ya, fase pengeluaran bayi ya. Jadi fase pengeluaran bayi ketika serviknya sudah berdilatasi tadi ya, sudah melakukan pelebaran, sudah full tadi, kemudian dia akan melakukan delivery of the baby, yaitu persalinan. Persalinan ini ada di kala 2. Nah kemudian lanjut di kala 3. Nah di kala 3 ini adalah kala pengeluaran dari plasenta ya, pengeluaran dari plasenta. Kemarin teman-teman pasti sudah sudah belajar terkait plasenta ya saat di konsep kehamilan. Oke, kira-kira kan tujuan plasenta itu apa? Tujuan plasenta itu adalah untuk melindungi bayi ya, untuk melindungi bayi itu, sehingga plasenta ini juga harus kita keluarkan gitu, karena kalau plasenta ini tidak keluar nanti mungkin akan terjadi komplikasi dan sebagainya gitu. Nah kemudian kita lanjut ke fase yang keempat. Fase keempat ini adalah fase observasi teman-teman ya. Jadi kita akan melakukan observasi kepada ibu ya, ketika sudah melakukan persalinan, bayinya sudah keluar, kemudian plasenta juga sudah keluar. Nah ini akan diobservasi selama 2 jam. Akan dicek beberapa tanda-tanda vital dari ibu, kemudian dicek juga terkait tentang kontraksi uteris dari ibu gitu ya. Semuanya akan dicek di sini untuk memastikan bahwa ibunya memang normal, semuanya keluar dari plasenta dan juga bayinya seperti itu. Nah kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah ini menurut Friedman di tahun 1955 dan di tahun 1978. Nah ini terlihat ya, kalau yang bagian Friedman yang sini, kemudian yang Friedman 1978 yang sini, dan Zhang et al. Ini terlihat garis lurus memanjang. Di sini kita lihat teman-teman, untuk cervical dilatation, nah di sini 0 sampai 10, pembukaannya dari 0 sampai 10. Kemudian di sini ada durasi dari jamnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini sama semuanya, bahwa garis lurus merata ya untuk pembukaan 0 sampai pembukaan 4 ya, kira-kira ada di tadi 8 sampai 10 jam. Atau mungkin bisa saja dalam kondisi tertentu bisa 11 atau 12 jam seperti itu. Nah, untuk fase aktifnya ini lebih cepat ya. Kalau sudah di 4 ke atas nih, nah ini fasenya sedikit aja, cuma 4 jam ya. Jadi di fase aktif dan pembukaannya akan lebih
cepat seperti itu. Nah, ini menurut penelitian ya dari Friedman dan juga Zhang et al. Gitu. Jadi memang sudah terbukti bahwa di fase laten itu memerlukan waktu yang panjang dan di fase aktif memerlukan waktu yang pendek gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini kita bisa lihat di sini teman-teman. Kalau siapa di sini teman-teman yang pernah kecelakaan atau mungkin kegunting tangannya dan sebagainya, sakit gigi, ada yang pernah sakit gigi? Iya, pernah kan ya? Sakit gigi sakit, oke. Nah ternyata sakit gigi itu painnya di sini teman-teman. Nah, nih di angka 20 ya. Dan ternyata untuk ibu yang melahirkan, nah nih di angka 30 ke atas. Jadi berarti lebih sakit mana? Ibu yang melahirkan kan ya. Nah berarti sakit sekali ternyata kalau kita lihat dari sini. Dari sini dijelaskan bahwa untuk primipara no training, berarti dia tidak melakukan ANC, senam hamil dan sebagainya, itu dia lebih sakit daripada yang ibu primipara. Primipara itu adalah ibu yang baru pertama melahirkan ya. Oke, dari yang ini dia melakukan preparation, jadi sudah bersiap, kemudian melakukan senam hamil dan sebagainya, ternyata rasa sakitnya lebih rendah ya, yang ibu yang sudah persiapan. Nah untuk multipara atau ibu yang sudah 2 kali, 3 kali dan seterusnya itu ternyata akan lebih menurun lagi rasa nyerinya, dia lebih tidak sakit, tidak nyeri seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita bayangkan yang di sini kan kita nggak bisa menggambarkan diri kita ya, kita juga kan nggak ada yang kausalgia, amputasi kayak gitu ya. Nah, kita sakit gigi aja tuh sakit ya. Kemudian ini di atasnya banget, nah 30, mungkin 35, 38 ya seperti ini ya. Ini berarti kan akan lebih sakit sekali berarti ya, sangat sakit ternyata gitu. Dan yang paling tinggi memang di kausalgia dan amputasi ya. Oke, berarti bisa dibayangkan sesakit apa ibu bersalin ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan teman-teman. Ya, ini ada 5 faktor. Nah, ini harus ada semuanya. Jangan sampai 5 faktor ini tidak ada. Kalau ini persalinan normal, kalau seumpama salah satu aja tidak ada, nah itu persalinannya tidak akan lancar. Ya, karena kenapa? Karena harus ada di 5 ini ya. Nah ini kita perumpamaan. Yang pertama adalah passenger atau flatus dan placenta. Passenger itu apa? Penumpang. Ya, jadi kita berpikirnya adalah seperti kita naik kapal gitu ya, atau kita naik bis kayak gitu. Nah ternyata passenger nih penumpangnya ini adalah si bayi. Si bayi ini penumpangnya. Kemudian yang kedua adalah PSGUW atau jalan lahir. Jalannya atau jalan yang aspalnya itu adalah apa? Rahim, ya. Rahim atau uterus kita. Kalau jalannya ada masalah berarti nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Kalau seumpama passengernya nggak ada, berarti apa yang dikeluarkan, ya kan? Kemudian yang ketiga power ini kita apa? Bensin, ya, bahan bakarnya bensin. Nah ini didapat dari ibunya, ya, power dari ibunya. Makanya harus ada. Kalau seumpama nih naik bis bensinnya nggak bisa jalan kan? Berarti kalau ibunya nggak ada energi, nggak bisa keluar. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah position. Position seperti ini. Kalau seumpama bis harusnya bagian depan supir melaju ke depan, tapi kalau kita mundur ke belakang, bisa jalan nggak? Jalannya nggak sesuai kan ya? Nah berarti posisinya harus betul juga, ya harus benar juga gitu. Nah yang selanjutnya adalah physician atau penolong. Kalau seumpama di sini itu adalah dokter, bidan, perawat gitu ya. Tidak bisa. Oke, jadi persalinan normal itu hanya bisa dilakukan oleh ibu yang mempunyai kondisi normal yang tadi, yang ada 5 tadi, power dan sebagainya. Kalau mungkin salah satunya itu tidak normal atau kurang dari itu, maka kemungkinan besar ibunya akan mengalami
SC seperti itu. Dimana sekarang itu banyak sekali kejadian-kejadian, contoh nih komplikasi-komplikasi, contohnya adalah anemia ataupun mungkin ada kanker serviks dan sebagainya. Kejadian kanker serviks sangat banyak ya. Nah, apakah kejadian kanker serviks ini mempengaruhi dari persalinan ibu? Mempengaruhi ya. Kenapa? Ternyata kalau ibunya kanker serviks itu bisa lama intensitas untuk pengeluaran janinnya. Jadi di fasenya tadi, yang di fase laten, fase aktifnya itu dia akan lebih lama. Rasa tingkatan nyeri akan lebih tinggi seperti itu. Ternyata seperti itu. Dan ternyata untuk kanker serviks ini masih sangat banyak sekali ya kejadian-kejadian atau prevalensi yang terjadi di sini gitu ya. Karena itu nanti akan mempengaruhi teman-teman dari kehamilannya, kemudian persalinannya gitu. Makanya kami kemarin dari tim maternitas juga sudah melakukan pendidikan kesehatan juga, melakukan salah satu upaya juga ke bagian Martapura Barat ya, karena memang di daerah Kalimantan ini memang sangat banyak juga terkait tentang kanker serviks, yang mana dampaknya bisa sampai ke persalinan seperti itu gitu. Jadi kami kemarin melakukan pendidikan kesehatan juga, yang mana untuk melakukan screening ya, agar kanker serviksnya tidak meluas seperti itu. Jadi memang banyak kejadian-kejadian komplikasi dan sebagainya yang mana nanti akan berimbas ke persalinan kalau tidak dilakukan pencegahan sebelumnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke sesi diskusi ya. Oke, berarti kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak dari teman-teman dari pembahasan yang terkait tentang konsep persalinan tadi? Permisi nurse. Oke, silahkan. Siapa namanya? Bisa berdiri. Baik, permisi nurse. Saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Akbar. Jadi saya izin bertanya untuk menambah wawasan kami juga. Tadi sebelumnya terima kasih banyak atas penjelasan Pian tadi. Saya izin bertanya, tadi Pian ada mention kalau waktu fase laten itu bisa lebih dari 8 atau 12 jam itu karena ada kondisi ibu yang abnormal nurse. Jadi saya izin bertanya, apakah fase laten itu durasinya bisa kurang dari waktu yang semestinya, dan apabila tadi waktu fase latennya itu lebih dari semestinya, apa yang bisa perawat lakukan untuk menanggulanginya gitu. Oke, good ya. Oke, terima kasih untuk ya. Berdiri, bisa diperkenalkan namanya? Baik, perkenalkan saya Rika. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi persalinan yang sudah nurse jelaskan tadi. Tadi dijelaskan bahwa terdapat beberapa posisi kelahiran pada janin, ada 3. Nah, dari 3 tersebut itu posisi mana yang paling direkomendasikan dan posisi mana yang mungkin paling tidak direkomendasikan dan mungkin akan berefek pada proses persalinannya. Mungkin itu saja. Terima kasih, Nar. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, pertanyaannya tadi ada 2 ya. Oke, yang tadi yang pertama siapa namanya? Akbar, kemudian yang kedua ada Rika ya. Oke, yang pertanyaan Akbar ya. Tadi pertanyaan Akbar itu kira-kira di fase laten itu apakah bisa tuh lebih lama atau lebih pendek waktunya? Dan kira-kira kalau lebih lama apa yang akan dilakukan oleh perawat seperti itu? Oke, good pertanyaannya ya. Oke, yang pertama tuh. Nah, kira-kira di fase laten bisa lebih pendek tidak? Ternyata bisa teman-teman ya, ternyata bisa lebih pendek. Apalagi kalau pada ibu yang multipara, ibu yang sudah melahirkan 2 kali itu bisa lebih pendek waktunya, bisa lebih cepat daripada ibu yang primipara seperti itu. Dan ketika kalau nanti waktunya memanjang ya, jadi mungkin tadi kan rata-rata di situ ada 11 sampai 13 jam ya, kira-kira yang total semuanya, kemungkinan bisa sampai 24 jam menunggunya ya dari persalinan aktif dan fase laten dan fase aktifnya nanti. Nah, itu ternyata ada apa? Namanya itu dikatakan diagnosisnya persalinan lama, teman-teman. Kira-kira apa yang perawat akan lakukan? Biasanya akan diobservasi terlebih dahulu terkait tentang keadaan bayinya dan keadaan ibunya. Kalau memang dalam keadaan urgent yang dimana keadaan bayinya nanti akan memperburuk situasi atau kegawat daruratan, maka biasanya akan dilakukan sito atau melakukan apa? Operasi sesar secara segera di saat itu juga. Seperti itu. Oke ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang kedua tadi dari Rika ya. Oke, pertanyaan kedua tadi dari Rika, kira-kira apa? Posisi tadi Rika ya.
kira-kira posisi. Oke, di sini ada posisi ini ya Rika ya. Posisi janin. Nah, ini ya dari posisi janin di sini ya ada berbagai posisi janin. Kira-kira yang paling direkomendasikan di mana gitu ya. Nah, yang paling direkomendasikan adalah posisi yang anterior seperti itu. Nah, di mana posisi anterior ini dia tidak akan menyakiti dari ibunya seperti itu ya. Sehingga persalinannya akan lebih lancar seperti itu. Baik, kira-kira sudah cukup untuk pertanyaannya ya. Ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup ya? Oke, cukup. Oke, kalau cukup, nah untuk sesi diskusi ya, kita lanjutkan nih mengulas atau kesimpulan dari beberapa materi kita hari ini ya terkait tentang konsep persalinan. Kira-kira dari teman-teman ada yang bisa menyampaikan tidak kesimpulannya atau mungkin menjelaskan terkait tentang faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi persalinan tersebut? Kira-kira ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau menjawab? Banyak ya. Oke, mungkin siapa? Saudari siapa? Saudara Kemal. Kemal ya, Kemal. Mungkin bisa dijelaskan terkait tentang faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi dari persalinan? Ada 5 tadi ya. Ada 5 faktor, ada passenger, yaitu bayi sama janin sama plasentanya. Ya, oke. Sesuai atau jalan keluar si janinnya. Oke. Lalu ada power atau kekuatan si ibu. Oke. Lalu ada position. Position ini posisi si ibunya bagaimana melahirkan dan saat labornya juga. Terus ada yang kelima, physician atau ya. penolong. Jadi di penolong itu ada dokter, bidan dan perawat. Oke, berarti ikut ya. Oke, benar, ada 5 tadi kesimpulannya ya. Kalau teman-teman sudah tahu dari 5 hal tersebut, berarti untuk konsep persalinan sudah selesai, sudah tahu ya, seperti itu. Baik, untuk referensi ya, di sini kami mengambil referensi di sini ada beberapa dari Headmat dan Lowert ya, di mana di situ adalah dari maternitas, keperawatan maternitas dan juga dari beberapa jurnal ya dari para dosen yang mengampu dari keperawatan maternitas seperti itu. Baik, mungkin sudah dicukupkan untuk hari ini terkait tentang konsep persalinan ya. Nah, mungkin saya akan menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas terkait tentang asuhan keperawatan terkait persalinan. Jadi tadi konsepnya yang selanjutnya adalah asuhan keperawatannya. Dan di sini saya harap teman-teman nanti akan mencari terkait penugasan ya di sini ya, mencari jurnal terkait tentang manajemen nyeri persalinan. Ya, kira-kira saat nyeri persalinan itu akan melakukan apa? Intervensi apa yang akan dilakukan? Silakan dicari jurnalnya ya. Silakan dicari jurnalnya, kemudian salah satu orang satu nanti bisa dikirimkan ke kotinya ya untuk nanti akan dicek seperti itu. Baik, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup ya untuk semuanya ya. Oke, kalau memang sudah cukup semuanya, oke, mungkin saya akhiri ya. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan teman-teman bisa mengaplikasikannya nanti saat teman-teman bekerja atau mungkin terjun ke lapangan langsung seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari saya, semoga dapat menggambarkan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Terima kasih.